kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One dimanapun saja berada, alhamdulillah kita kembali lagi bersua dalam acara Damai Indonesiaku yang selalu setia menemani Anda tentunya setiap hari Minggu dari pukul 1 siang sampai pukul 3 sore nanti. Ya, pemirsa, emang sekarang ini kalau kita saksikan begitu banyak permasalahan sosial yang hadir di sekitar kita. Dan tentunya ini semua ibarat soal ujian yang siap untuk diselesaikan. Ini adalah PR bagi kita semua. Dan ini semua tentunya berhubungan juga dengan anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita kalau bisa kita didik dengan pendidikan yang baik, pola asuh yang tepat, sehingga anak-anak kita bisa menjadi pribadi yang matang dan juga kuat untuk menghadapi masa depan. Pemirsa, kali ini disiarkan langsung dari Masjid Raya Kiai Haji Muhammad Yusuf, Pesona Kayangan Depok. Inilah dia Damai Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di masjid sendiri kayaknya nih. Namanya Masjid Kiai Haji Muhammad Yusuf. Masya Allah. Saya baru tahu saya punya masjid ya. Masjidnya bagus, terbuka semuanya, Masya Allah. Dan pemirsa, ini masih ada pohon rambutannya. Tadi saya minta dibawain, mana tuh? Ada, mana tuh dia? Tadi ada nih, saya bawa. Oh, ini dia. Nih, ini jarang-jarang nih masjid. Tuh dia. Masya Allah, Masya Allah. Iya, kalau di Betawi ini rambutan Rafi'ah ya. Rafi'ah, Camplas apa? Camplas ya. Nih, tulang satu deh. Bapak Ustaz. Ya pemirsa yang mau kita jual dan ya. Ini nih, ini model kayak begini nanti kita akan coba memahami filosofinya. Banyak yang tidak menghargai anak sebagai amanah. Ya. Banyak yang tidak merasa anak itu adalah titipan dari Allah. Malah kebanyakan di antara kita minta ngejar-ngejar supaya dapat anak kan. Padahal memiliki anak sesuatu yang berat. Kita jadi orang tua benar, anak agak benar, kita jadi bisa masuk neraka. Tentu saja sebaliknya. Bila kita nggak benar, anak kita jadi orang benar, insya Allah mudah-mudahan kita juga kebawa ya, bisa nyium wanginya surga. Tapi insya Allah nanti pemirsa sepanjang kurang lebih 1 jam kita coba akan dialog tentang anak. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Ustaz Fakhrudin dan kawan-kawan dari DKM. Saya bilang, nih ya, pohon rambutan saya bilang, anak zaman sekarang banyak diajarin beli, nggak pernah diajarin nanam. Ya, anak zaman dulu ya kan kerjanya nanam mulu. Kalau ditanya buat siapa, jawabannya buat cucu gua. Gitu kan, betul nggak? Orang Betawi zaman dulu tuh nanam buat apa kong? Buat cucu gua ntar. Gue yang nanam biar dia yang seneng. Tapi kalau anak sekarang diajarannya apa? Diajarannya beli melulu. Nah nanti kita akan belajar termasuk gimmick-gimmick tentang bagaimana caranya mendidik anak. Bukan cuma dia sukses dunianya, tapi dia sukses akhiratnya. Sebelumnya saya mau tanya, siapa yang belum punya anak di sini? Ini kenapa nggak ngacung nih? Ini juga belum punya anak kan? Oh 10 tahun ya. Insya Allah buat yang belum punya anak standby. Kita juga akan mendoakan yang belum punya anak
supaya bisa segera memiliki anak. Tetap di Damai Indonesia. Saya termasuknya udah tuaan dikit nih, usia udah kepala 3. Emang kalau saya rasain kehidupan sosial dan ekonomi kita berubah, dan perubahan itu mau nggak mau kebawa sampai ke dalam rumah. Zaman dulu saya waktu kecil, yang namanya ngumpul sama orang tua, waya apa aja ketemu, ya. Gelap-gelap kita udah sholat malam bareng. Jadi kemudian dituntun jalan ke masjid. Pulang dari masjid nggak langsung main pulang saja. Kita mampir ke tukang lontong. Bener nih, mampir ke tukang nasi uduk, ya. Mampir nyari nasi ulam. Kemudian kita menyapa 1-2 tetangga yang selewatan sama masjid. Emang kita disunahin pergi dari jalan A pulang lewat jalan B, supaya makinan banyak ketemu sama orang. Terus kita pun masih bisa sarapan bersama. Zaman dulu sekolah deket-deket, betul nggak? Begitu istirahat kita pulang, sekedar minum, ambil kue, kemudian balik lagi kita ke sekolah. Jam 12 kita udah pulang. Kita udah sholat lohor bareng, makan siang juga bareng. Kemudian kita tidur, sore kita asar lagi, terus main layangan segala macam sampai kita ngumpulin cicak. Waktu kecil nih, tahu nggak cicak? Buat umpan apa tuh? Buat umpan ikan, ya. Jadi zaman dulu saya modalnya modal karet itu, Pak. Celepet gitu, kalau jatuh dibayarin 10 perak apa 20 perak. Iseng banget Ustaz. Beneran. Dan itu yang namanya orang kampung zaman dulu, ya, metik daun apa segala macam, itu dilakukan bersama orang-orang tua. Tapi pertanyaannya buat kita semua orang tua muda, apakah kemudian anak kita mendapatkan berkah kita sebagai orang tua sebanyak kita dapat berkah sama orang tua kita? Rasanya mah enggak. Anak sama kita berlomba-lomba cepet-cepet ninggalin rumah. Nah, habis subuh kita nggak sempat wakiahan. Kenapa? Kejar kereta. Kita ngejar kereta. Anak-anak gelap-gelap udah pergi. Dia pulang udah kayak kerja rodi. Sekolah, tuh sekolah zaman sekarang dia sekolah yang kagak merdeka. Zaman kita dulu masih sempat main layangan, masih sempat naik jambu monyet, jambu bool, Jambu bol. bool. Kalau ngomong di TV lah gitu. Kalau orang Betawi nyebutnya jambu gituan, ya. Terus ya namanya pohon kecapi, anak-anak dulu masih lihat. Anak sekarang tahu buahnya doang. Kalau yang lebih berasa lagi kalau belum puasa tuh, kita ikut ngegulung pastel, kita ikut bikin dadar, ya, kita ikut belanja ini belanja itu. Kebersamaan yang udah hilang ini, sedangkan keberkahan itu adanya diantaranya bersama kebersamaan, ini yang membuat anak-anak kita, Pak, kehilangan kita sebagai orang tua bertanya. Rasanya emang perlu ada yang banyak dikoreksi. Begitu Sabtu libur, bapaknya nggak pulang karena tugas dinas keluar kota. Ibunya gantian arisan tiap Sabtu, ya. Tinggal hari Minggu tuh anak sama pembantu, ya. Yang paling dirasa hilang adalah anak-anak sekarang ini udah tidak bisa lagi, barangkali ini saya ngomong kayak begini tidak berarti menyamaratakan. Tapi ya orang tua saya nih ya nyimpen saya. Ini mudah-mudahan kalau Allah redho apa yang saya lakukan bisa membuat orang tua masuk surga, karena itu jeripayahnya dia. Ngajarin kita ceramah, ngajarin kita ngaji, ngajarin kita pakai kain. Sekarang mentakannya banyak ikro, banyak TK TPA. Anak kita kemudian tidak lagi kita yang ngajarin. Zaman dulu mah kita masih pakai lidi ngaji, ya kan? Alhaakumut
takatsur hatta zurtumul. Itu mulut siapa yang ngajarin? Mulut ibu kita, mulut nenek kita. Kalau sekarang kita udah nggak sempet Pak ngajarin anak kita. Bagaimana kita mau punya anak yang bisa ngejamin kita punya diri masuk surga? Kalau kemudian kita sendiri nggak sempat ngerawatin apa yang dititipin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masih banyak lagi pemirsa. Di dalam benak saya, bayangan saya, masya Allah tentang anak-anak zaman sekarang. Saya ketika sudah menjadi ayah dari 4 orang anak, berasa ngerinya. Kita coba dulu ngaji ya. Surahnya surah An-Nisa ayat 9. Kalau tadi yang dibaca nama Qari'ah kita, masya Allah, kita disuruh takut. Jangan sampai anak kita jadi bahan bakar neraka. Nanti setelah saya selesai segmen ini, pemirsa akan melihat ada orang-orang, ya, ada hadis yang ditayangkan di layar kaca TV One, bahwa ada orang-orang yang kemudian diberikan banyak derajat, tidak mengenali amal solehnya, diberikan banyak kemuliaan oleh Allah, tapi dia tidak mengerti. Dia bertanya kepada Allah nanti, ya Allah, kenapa engkau memuliakan aku? Kenapa engkau mengangkat derajatku? Kenapa engkau memberikan banyak aku kesenangan-kesenangan sorga? Lalu kemudian Allah memberitahu bahwa anakmu lah yang memohonkan ampun untukmu dan mengirimkan semua ini untukmu. Ini kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Takutlah kalian kalau kalian meninggalkan anak keturunan yang lemah, dan kalian kudu khawatir terhadap nasib mereka. Allah yang nitipin khawatir, kita yang dititipin gak khawatir. Kita khawatir sama anak kita kalau anak kita sakit doangan, tapi gak khawatir soal akhlaknya. Kita khawatir sama anak kita soal nilainya, tapi tidak khawatir soal pertemanannya, soal nasibnya. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian mengatakan perkataan yang jujur. Harafid ya, suatu saat saya punya kawan cerita. Suatu hari dia starter mobil. Ini starter mobil nggak ada setrumnya, tanda-tandanya juga nggak ada. Ternyata betapa kagetnya dia. Begitu dia periksa dia punya mesin, ini mobil mesinnya udah nggak ada. Mesinnya hilang, bukan hilang sama maling, tapi hilang sama anaknya. Dijual, ditukar sama ganja. Na'udzubillahi min dzalik. Ya dah, nanti kita teruskan setelah yang satu ini. Ya, baik. Ada Kak David. Betul, masih ada saya, Pak. Maaf ya, jangan iklan. Saat jenazah anaknya disemayamkan, Olive nampak sangat terpukul dan berduka. Sabtu sore, putra Olive, Daniel Yohanes yang berusia 4 tahun jatuh dari lantai 4 rumah susun Petamburan, Jakarta Pusat. Selain sejumlah kerabat dan tetangga hadir melayat Wali Kota Jakarta Pusat Silviana Murni. Silviana juga berkunjung ke lokasi kecelakaan untuk memeriksa standar keamanan rumah susun Petamburan. Sebelumnya, orang tua korban akan menuntut orang tua anak yang mendorong Daniel hingga jatuh dan meninggal. Namun hal ini batal dilaksanakan setelah orang tua pelaku meminta maaf kepada orang tua korban. Daniel Yohanes tewas di pelataran rusun Petamburan setelah terjatuh dari lantai 5. Ia diduga jatuh karena didorong temannya saat bermain. Dari Jakarta, Rahmat Maulid, TV One mengabarkan. Ya, yang tadi kita saksikan adalah sebuah peristiwa ya yang masih baru sekali ya. Dan ini merupakan PR bagi kita semua orang tua.
Dimana dalam tahap perkembangan anak ada satu fase anak itu mengikuti apa yang dia lihat. Berdasarkan hasil penelitian psikologi ya, profesor dari Stanford University, khususnya di bidang behavior ya atau perilaku, itu mengatakan bahwa anak itu cenderung mengikuti atau imitating istilahnya. Nah, kasus ini terjadi karena anak tersebut sebelum mereka atau jatuh dari rumah susun, katanya beberapa waktu sebelumnya habis nonton film Superman. Habis nonton film Superman terus didorong sama temennya, jatuh dari itu. Nah, pertanyaannya orang tuanya kemana? Orang tuanya kebetulan pada saat itu sedang bermain game online di bawah. Nah, ini kan hal ini bisa terjadi sama siapa saja gitu. Maksudnya hal ini bisa terjadi sama siapa saja gitu. Bisa jadi orang tuanya sudah memberikan perhatian 24 jam sama anak, tapi ada saja lengahnya. Ini kan tidak mudah memang memberikan perhatian khusus kepada anak. Nah, tepat sekali sepertinya sebelum nanti kita bicara ke Ustadz Yusuf Mansur, hadir bersama kita ada guru kita, Pak Arif Rahman. Assalamualaikum, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, mohon komentarnya sedikit Pak Arif tentang Viti tadi, Pak Arif. Sebelum kita nanti tanya-tanya sama Pak Ustadz, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh orang tua, khususnya bagi orang-orang tua yang memiliki anak masih balita gitu? Apa yang harus diperhatikan supaya hal ini tidak terjadi lagi gitu, Pak Arif? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua mempunyai 5 tugas. Yang pertama, mendekatkan diri anak-anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang kedua, anak-anak mempunyai idola, yaitu Rasulullah. Itu yang nomor 2. Dan ini harus ditanamkan oleh semua orang, oleh orang tua, neneknya, gurunya juga gitu. Jadi kalau nyanyi satu-satu aku sayang Allah, dua-dua sayang Rasulullah gitu. Nah, terus yang ketiga, mereka harus mencintai dan menghormati orang tua. Ini penting. 3 sayang ibu bapak. Nanti yang keempat sayang teman-temannya semua. Nah, lalu yang kelima ini yang penting, yaitu mengenal lingkungan. Jadi kalau tinggal di rumah susun, orang tua itu kecuali ngajar ngaji, ngajar sayang sama orang tuanya, hormatnya sama orang tua, anak itu mesti ngerti bahwa daerah main ini cuma di sini, gitu. Ya, saya belum tahu tuh ke rumah susun itu. Seandainya kita lihat rumah susun itu, apakah sudah aman atau tidak untuk anak-anak yang umurnya di bawah 12 tahun. Karena bicara mengenai rumah susun, beberapa waktu yang lalu sebelum kejadian ini juga ada kejadian juga, ibu, bapak, anak-anak kecil sedang main di apartemen ini, ya, di jendela, sedang main jendela apartemen, tahu-tahu jatuh dari ya. Nah, jadi dia harus tahu lingkungannya. Kalau di hutan, ya, anak harus tahu bahwa ada sungai yang tidak boleh berenang, ya, ada daerah yang jangan main ke sana, mungkin ada ularnya dan yang lain-lain. Ya. Itu penting tentang pengetahuan. Ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua, coba kalau kita tanya nih sama ibu-ibu, bapak-bapak, ya, kira-kira anak itu lebih banyak belajar dari mendengar atau melihat? Melihat. Karena itu kalau ibunya cekcok sama bapaknya galak banget gitu, nah nanti bisa anak perempuannya galak banget tuh sama temen laki-lakinya. Gitu. Kalau ada anak laki-laki, ada suami yang suka nabokin istrinya, ya, itu, ya anak itu bisa aja nabokin gurunya, gitu. Jadi kita harus tahu bahwa nomor 1 memberi contoh, ya, menuntun. Karena anak itu cenderung meniru gitu ya Pak ya. Nah, sekarang cenderung meniru. Ada ilmu yang mengatakan anak ini kayak mesin fotokopi. Iya. Apa yang dipasang dia kopi. Kalau ibunya suka bilang alah lo, nah dia nanti ngomongnya sama temennya alah lo gitu. Kalau bapaknya suka ngomong sama ibunya, ibu sayang, anaknya juga nanti ngomong sama pembantunya, bibi sayang, gitu. Jadi peniruannya itu cepat sekali. Jadi kalau ada orang tua sering ngomong kesian deh loh, anaknya juga kesian deh loh. Itu. Jadi
Jadi itu Ya, mesin fotokopi. Ya. Nah yang ketiga, yang penting pola asuh. Ya. Pola asuh itu begini, ibu bapak sekalian, assalamualaikum. Salam. Dengerin apa enggak nih? Kayaknya saya ngundang Pak Arif ke depan Pak Arif aja usah kali ke ya. depan aja Pak Arif biar bisa lihat Oh, semuanya Pak Arif. Ya, silakan Pak Arif. Iya baik deh. Nggak sopan soalnya saya Aduh, gini. ini udah tua jadinya dituntun-tuntun. Saya seneng ngeliat Pak Arif ini benar ya Allah. Ya Allah, ini Ya. kiai kita doakan mudah-mudahan beliau ini umur panjang. Ya berdiri Amin. aja. Sehat. Biar juga harus. Oh berdiri. Iya berdiri. Saya ya. Ya saya temenin lah. Nah, tadi kita lagi ngomongin pola asuh, nggak usah duduk deh Ustaz. Ya. Oh, saya sini. Kalau begini jadi Ya. trio libel Star. Jadi kita mesti ngerti ada pola asuh namanya. Nah, pola asuh itu harus pakai CKS, cinta kasih sayang. CKS. Cinta kasih sayang. Ya. Nah, ini David kalau kita ngomong gini sama anak, nggak boleh gitu ya sayang. Nah gitu. Daripada kita ngomongnya gini, terus saja lo kayak begitu, dasar lo. Wah di Betawi banyak begitu. Iya. Makanya kita kalau ngomong harus pakai cinta kasih sayang. Bukan berarti nggak boleh marah. Marah boleh, tapi pakai cinta kasih sayang. Bahasa gitu maksudnya ya. Iya bahasanya. Jadi kalau umpamanya bapak marah sama ibu nih, Iya. Bu, sini Bu. Ada apa Pak? Bapak mau marah. Ibunya udah jaga-jaga nih. Bu, duit di dompet Bapak ada di mana? Nah, terus ibu juga mau terus terang sama Bapak. Pak, Ibu mau terus terang. Gaji yang kemarin kayaknya kurang. Nah, makanya Ibu buka dompet Bapak. Kelihatannya duitnya ada di dompet Bapak. Ibu terus terang aja, tadi diambil sama Ibu 50.000. Nah, kalau ngomong kayak gitu, anak-anak dengerin, mesra juga nih bokap sama nyokap gue ya. Itu. Tapi kalau bapaknya ngomong ini, lu nih paling sebel banget. Lu udah tahu kalau dompet jangan suka dibuka-buka, ngerti apa enggak? Terus istrinya bilang ini, alah dasar lu, gaji dipotong-potong, lu bawain kemana itu? Itu anak ngelihat tuh ya. Tuh anak ngeliat tuh. Benar. Oh, rupanya ada Superwoman, Superman nih di rumah. Nah, jadi itu nomor 2 pola asuh. Makanya kita kalau bawain diri dalam rumah jangan sebel, mangkel, ngedumel, bel-bel. Depan anak. Harus pakai cinta, kasih, sayang. Harus gitu. Itu nomor 2. Nomor 3, kita mesti ngajarin anak-anak kita nih. Jadi ngomong Betawi nih ya. Iya, nggak apa-apa. Emang daerahnya Betawi. Iya benar. Ngajarin anak-anak kita, suruh cari temen yang baik. Iya. Kalau ibu lihat bahwa temen-temennya suka ngeludahin, asal dikit-dikit, loh gitu. Dia nanti di rumah juga bisa ngeludahin kita. Gitu. Kalau dia berteman sama yang suka nolong gitu, ada mau jatuh ya, coba jalan pelan-pelan gitu. Nah ini ibunya juga nanti ditolong gitu sama anak. Jadi teman itu berpengaruh. Nah ini tadi Lingkungan. nonton Superman. Iya. Makanya kalau nonton televisi jangan lupa nonton TV One. Damai Indonesia. Acara Damai Indonesia. Damai apa? Mantap. Damai Indonesiaku. Silakan Mas Taufik. Baik, kita akan lanjut lagi ya Pak Ya, Ramadan. boleh. Kita akan lanjutkan lagi sama Pak Arif Ahmad dan juga Ustadz kita, Ustadz Yusuf Mansur, seputar bagaimana ini kita mendidik anak kita. Karena memang kita semua sadar bahwa anak ini memiliki peranan yang sangat penting untuk bisa membangun bangsa kita di masa yang akan datang. Jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku. Pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada, alhamdulillahirobbilalamin, kita kembali lagi masuk dalam Damai Indonesiaku. Buat Anda yang berada di seputar Depok, silahkan Anda datang ke sini ya, ke Komplek Pesona Kayangan ya. Di sini ada sebuah masjid yang subhanallah luar biasa ya. Namanya juga hampir sama Ustadz kita, Ustadz Yusuf Mansur. Masjid Raya Kiai Haji Yusuf Muhammad Yusuf. Ada Mansurnya nambahin. Silakan Fadol, Anda bisa hadir di sini. Ya, buat Anda yang baru saja bergabung, tema kita adalah bagaimana kita memberikan perhatian lebih dalam rangka untuk
mendidik anak kita, karena anak ini memiliki peran yang cukup penting ya untuk membangun bangsa Indonesia ke depannya. Tentunya hal ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tadi di segmen sebelumnya Pak Arif Rahman mengatakan bahwa untuk mendidik anak itu harus pakai cinta, kasih, sayang. Dan juga kita juga harus memberikan perhatian lebih. Tapi di tangan saya ini ada catatan ini, catatan untuk kita semua ya. Jadi menurut pakar dunia anak, kesalahan orang tua dalam mendidik anak kurang lebih terbagi dalam 10 hal. Yang pertama adalah kurang pengawasan. Yang kedua adalah kegagalan orang tua untuk mendengarkan keluhan anak. Itu yang kedua. Yang ketiga, jarang bertemu muka dengan anak. Biasanya nih, yang ngangguk-ngangguk biasanya iya bener nih, jarang ketemu nih. Yang keempat, terlalu berlebihan. Yang kelima, bertengkar di hadapan anak. Yang keenam, tidak konsisten. Misalnya anaknya dibilang, "Ma, mau es krim?" "Nggak boleh." "Mau es krim?" "Nggak boleh." Terus anaknya teriak, "Nggak mau es krim." "Ya udah deh, boleh sekali ini aja ya." Nah, akhirnya anak membaca. Terus ketujuh, mengabaikan kata hati. Kedelapan, terlalu banyak nonton TV. 9, mengukur segala sesuatu dengan materi. Dan yang ke-10, bersikap berat sebelah. Nah, ini nih ini mungkin kesalahan, di antara kesalahan ini saya juga termasuk yang pernah ngalaminnya nih ya. Mungkin Ustadz dari sudut pandang agama Islam nih Ustadz ya, kira-kira gimana Ustadz? Kalau saya mah ya, Pak Arif Rahman dan Pak David setelah jamaah pengen cerita aja apa sih yang dilakukan sama orang tua saya terhadap saya. Iya. Saya pengen cerita aja nih apa yang dilakukan sama orang tua saya terhadap saya. Satu, saya dari dulu, dari kecil sampai umur 10 tahun itu didoain di depan kepala saya. Jadi kalau ibu saya berdoa tuh bener-bener dekat jaraknya. Sebab sambil dimandiin. Sampai 10 tahun dimandiin? Iya, kita kan pada kita kecil. Oh iya. Karena nanya Ustaz. Iya. Benar itu, saya dari kecil ya pemirsa kenyang sama doa. Wah, itu namanya sama doa, subhanallah. Penuh dengan doa. Dan doanya kejabah semua. Dulu ada doa begini nih, doa yang ketika saya mulai ada umurnya 8, 9, 10 mulai saya protes. Apa doanya? Ibu doain, ini sambil ngeringin badan saya nih. Kan kita mandi dah tuh ya, terus mandi didiriin di balai, kemudian dilap pakai anduk. Dia berdoa, doanya tiap sore ya begitu terus tiap pagi. Ibu doain, mudah-mudahan kamu bisa bolak-balik ke Mekah kayak bolak-balik ke depan pintu. Zaman dulu nggak kebayang sama saya kalau saya bakal diberi kemudahan sama Allah pergi ke luar negeri, pergi ke tanah haram, benar-benar mudah. Bisa cerita pakai visa, bisa cerita nggak pakai visa. Nggak pakai visa pun saya bisa ke Jeddah, tapi nggak masuk ke Mekah, nggak boleh. Doanya benar tuh, kenyang sama doa, kenyang sama makan bareng. Yang namanya makan bareng saya udah bilang tadi di awal, langka buat anak zaman sekarang. Sarapan nggak ketemu, makan siang apalagi, makan malam nggak ketemu. Sekalinya makan bareng di luar sama orang-orang lain. Di mana tuh? Di rumah makan. Jarang berinteraksi, bertukar pikiran. Saya sama 8 saya punya saudara, 4 juga saya punya saudara ngumpul bareng di rumah besar. Rumah orang Betawi ini ngumpul jadi satu di situ. Itu yang namanya makan bersama, subhanallah. Kenyang kita yang makan bareng. Itu cerita apa aja di situ tuh. Saya ingat ya dulu kita belum berani mulai kalau kita punya ayah belum mulai. Karena ayah kita yang ngomong dah. Ayo, siapa yang berdoa nih? Silakan, Anif doa, Jaman doa, ayo Adi doa gitu. Yusuf doa, dia gitu dah. Harus doa, dicentong-centongin satu-satu. Yang nyentongin itu bisa ayah, bisa ibu. Sekarang kita bagaimana? Kita yang nyentongin anak kita siapa? Pembantu. Bi, anak udah makan belum? Tuh, nanyanya membantu. Dulu mah kita, subhanallah, nyuciin piring bareng. Ibu kita yang ngegilas, kita yang ngebilasin. Ya, ibu kita yang ngerapin bilasannya, kita yang ngejemur. Dulu saya ada loteng jemur lantai 2. Saya ikut menjemur sama ibu kita, sama bibi kita. Kebersamaan itu total. Panjang nih urusannya, kita punya cerita. Ya, tapi saya pengen Pak Arif Rahman lebih banyak berbagi sama kita semua. Oke, 2 lah kira-kira itu yang saya ceritain dari orang tua saya, penuh dengan doa,
penuh dengan kebersamaan. Kebersamaan. Makan, sholat, apa Ya. segala macam kita bareng. Ya, baik Pak Arif, nanti kita sebentar Pak Arif kita lanjutkan dengan Pak Arif. Tapi ini sepertinya ada yang ingin bergabung dengan kita, mau nanya sama Pak Arif dan juga Ustaz Yusuf Mansur melalui line telepon. Ya. Halo, assalamualaikum. Ya. Halo, assalamualaikum. Ya. Ya, halo. Waalaikumsalam. Ya, Bapak siapa di mana ini Pak? Ini Pak Darmansyah di Citayam. Pak Darmansyah Citayam. Silakan Pak Darmansyah, apa yang ingin ditanyakan Pak Darmansyah? Assalamualaikum Pak Rahman. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana pertanyaannya Pak? Gini Pak, tadi sudah diterangkan bahwa anak itu merupakan aset buat orang tua gitu. Selaku umat Islam, kita kan udah diberi petunjuk yang nggak ada keraguan. Lihatlah bagaimana Nabi mendidik anak. Maaf ya, jadi anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Rawat dan jagalah mereka. Didiklah secara Islam. Insya Allah semuanya akan selesai. Nah, pertanyaan saya, kita sekarang ini kan umat Islam, bagaimana kita mendidik anak mulai dari subuh sampai isya, dan bagaimana kita menjaga makanannya, apakah halalan thayyibah. Ini yang harus kita perhatikan. Saya rasa ya barangkali saya minta penjelasan saja sama Pak Rahman dan Ustadz. Terima kasih. Baik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif Rahman, kita jawabnya nanti karena durasi kita sangat pendek sekali Ustadz ya. Nanti dijawab pertanyaan dari Pak Darmansyah. Nah, ini juga jadi pertanyaan bagi kita semua. Di tengah aktivitas kita yang begitu padat, walaupun sekarang orang ada yang mengatakan Indonesia sedang membangun luar biasa dari keterpurukan sehingga memaksa kita untuk terus bekerja keras, mencari nafkah. Rupiah demi rupiah dikumpulkan untuk membahagiakan anak. Pertanyaannya, apakah itu yang benar-benar dicari oleh anak kita? Dan apakah kita sudah benar-benar menyiapkan waktu kita untuk mendengarkan pertanyaan anak kita dan juga menjawab pertanyaan dan keluhan yang dilontarkan anak kita kepada kita? Seperti lagu berikut ini, yaitu ada anak bertanya pada bapaknya. Assalamualaikum. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa Allah berkuasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah artinya? Kenapa menjaga memperhati salat? Tadarus artinya memahami kitab suci, lalu mendekatkan diri pada Ilahi. Lihatlah langit keanggunan yang indah, membuka luas dan anggun surga. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, lipat ibadah dalam ikhlas sembah. Lapan menjaga mengendaki segala, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada Ilahi. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa Allah berkuasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah kenapa menjaga menghindari? News and Sport. Perjuangan panjang Agus Widodo yang kini lebih akrab disapa Nadia Ilmira Artadea atau Dea akhirnya membuahkan hasil. Pengadilan Negeri Batang, Jawa Tengah akhirnya mengukuhkan Dea sebagai wanita. Pengabulan permohonan pergantian kelamin Dea berdasarkan rujukan dari hasil uji beberapa dokter dari Semarang dan Surabaya. Hasil uji tersebut menyebutkan pada tubuh Dea memang lebih banyak kromosom wanita.
setelah menjalani operasi pergantian kelamin 2005 silam. Orang tua Dea mengaku bahwa sejak kecil sifat Dea memang lebih lembut dibanding lelaki pada umumnya. Semakin dewasa, sifat feminin Dea pun makin nampak. Dea sebelumnya sempat berpindah-pindah pekerjaan termasuk di sebuah perusahaan mebel di Jepara. Hasil kerja kerasnya itulah yang bisa membiayai operasi pergantian kelamin. Kini dia bekerja di sebuah lembaga swadaya masyarakat yang menangani permasalahan kaum perempuan. Dari Batang, Jawa Tengah, Otong Susilo, TV One mengabarkan. Ya, bagaimana? Sudah melihat, mungkin kita tidak ada yang menyangka bahwa yang kita saksikan tadi saudara kita adalah waria, karena secara fisiknya ya benar-benar mirip banget sama perempuan. Ya, ini baru sebagian ya dari permasalahan yang hadir di sekitar kita. Kalau dalam ilmu psikologi bisa dikatakan sebagai penyimpangan seksual. Ada lagi yang mengatakan sebagai penyakit sosial. Tetapi apapun itu ya, kira-kira Pak, apa yang harus kita jaga dari anak kita? Karena gini, mungkin di satu sisi ada yang merasa dirinya, ya ini dari segi bukan dari sudut pandang agama nih, Pak Ustadz nih. Ya. Yang cakep mah ya, terusin yang tadi. Yang cakep tuh, terusin pembahasan sebelum pembahasan Viti. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita lanjutin. Nah, ini pertanyaannya dulu nih. Sebetulnya pengen denger nih, pengen denger dari Pak Arif Rahman tentang penjelasan yang beliau yang sebelum segmen yang tadi. Oh, maksudnya jawabannya dulu. Iya. Ya boleh nanti dibikin jawabannya. Dengerin dulu deh. Iya deh. Jawab deh Pak Arif Rahman, mohon maaf Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi ada pertanyaan yang sangat baik sekali. Bagaimana caranya kita mendidik anak? Lalu hubungannya makanan yang halal dan yang thayyiban. Nah, ibu bapak sekalian, jangan tidak percaya. Sudah ada penelitian yang sangat jelas bahwa halal saja berbahaya. Tapi coba saya mau tanya, cabai itu halal apa enggak? Makan deh cabai sekilo. Kira-kira thayyib apa enggak? Jadi hal-hal yang seperti itu harus dipertimbangkan. Untuk pendidikan anak yang sangat paling penting sekali, kalau saya mau menanggapi sekaligus aja dengan 10 pertanyaan tadi. Kurang pengawasan, gagal mendengar. Saya mau tanya sama ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang lebih banyak ngomong? Anak apa orang tua waktu anaknya masih kecil? Orang tua kan? Siapa yang lebih banyak ngomong waktu anaknya umur 12 tahun? Orang tua apa anak? Iya, orang tua terus ngomong aja. Mana bisa anak mau bisa belajar dengar, orang tuanya aja nggak belajar dengar. Karena itu sekali-kali kalau anak lagi cerita, orang tua dengerin gitu. Saya juga kadang-kadang kurang pinter dengerin anak. Karena saya kebanyakan ngomong gitu. Jujur. Jujur aja itu. Nah, sekarang masalah jarang bertemu. Sekarang ibu bapak sekalian, memang kita sibuk semuanya. Tapi boleh nggak bertemu lewat handphone? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak bertemu lewat internet? Boleh. Tapi saya mau nanya, bisa nggak kita menunjukkan cinta kasih sayang sehingga dirasakan betul lewat handphone? Nggak bisa. Jadi gimana harus mengadakan waktu untuk ketemu sama anak. Terus peluk itu anak sehingga dia merasa ada rasa aman, rasa kasih sayang, rasa dihormati, sehingga anak itu bisa mengaktualisasikan diri. Nah, sekarang ini ada orang tidak konsisten. Anaknya nanya gini, "Bu, boleh nggak main bola?" "Nggak." Masuk. Anaknya cari bapaknya, "Pak, boleh nggak main bola?" "Boleh." Gitu. Mulai bingung nih anak nih. Dia main bola, ibunya lihat. Ibu bilang tadi apa? Kan nggak boleh main bola. Anaknya bilang, "Bapak bilang boleh." Terus ibunya bilang sama bapak, umpamanya saya jadi ibu, ini jadi bapak, "Pak, gimana sih? Itu anak udah dilarang, bapak iyain juga." Gitu. Akhirnya anaknya bekelahi nih ya. Di situ letaknya.
kalau mau melarang, mau mengiyakan, suami istri mesti sepaham. Bikin konsepnya dulu, bareng-bareng gitu. Nah, supaya konsisten. Ini sekarang nih, yang saya mau ajak ikutan bicara, hati nurani. Pendidikan hati nurani. Kan kita punya olahraga, otak, olah rasa. Yang kurang nih olah hati. Padahal hati ini mesti diolah. Masa Prita dihukum sampai mesti bayar lebih dari 200 juta? Di mana hati nurani? Masa Pok Minah nyolong coklat 3 biji dihukum 1,5 bulan? Di mana hati nurani? Hati nurani. Masa Anggodo enggak. Masa si Babe udah ngerjain sama itu anak laki, udah gitu dipotongin itu anak. Di mana itu hati? Jadi saya ingin memanggil nih, gimana saya mau nanya sama Pak Kiai, sama Pak Ustadz, olah hati ini gimana caranya? Nah, supaya guru juga kalau ngomong hati-hati, sebab banyak yang sakit hati. Kalau sesuka hati, kalau kita ngomongnya hati-hati, banyak yang jatuh hati. Tapi ini nggak hati-hati, jadinya orang sakit hati. Ini gimana nih? Ini kayak lagunya Mulan Jamila ini ya. Iya, yang lamaan punya anak beliau ya. Saya pengen nanya justru gimana tuh? Kayak lempar-lemparan. Nah, olah hati ini kan kita belajar dari orang tua ya. Iya. Satu yang tidak dimiliki sama anak muda kayak kita, Iya. itu kearifan. Iya. Ya, Ya, ini Pak Arif kearifan. namanya. Makanya Pak. Jadi gimana Pak Arif itu? Jadi Ini kok jadi coba dari sudut pandang Islam gimana? Saya tulus, saya redo, emang pengen ngedenger. Kan kita lagi belajar denger ya. Iya. Jadi begini, Ibu Bapak sekalian. Iya. Saya mau nanya sama ibu-ibu aja dulu. Nanya lagi. Ini nanya sama Aye. Aye nanya sama ibu-ibu. Mau suami yang jujur apa yang kaya? Katanya jujur tapi kaya katanya tadi. Jujur tapi sama kaya. Benar, Pak. Jujur tapi kaya, pengennya gitu kata ibu-ibu ya. Ngangguknya kenceng banget ibu. Bapak-bapak saya mau tanya, mau istri yang setia, ya, istri yang bukan yang setia, istri yang cantik atau yang sehat? Nah, nih, yang ini cantik, saya sama mau nambah lagi satu lagi katanya Pak. Nggak boleh Pak. Ya, maksud saya begini, selama kita pilih dua-duanya, ini hati tidak bicara. Sebab kita belum bisa berpihak kepada yang benar. Kalau antara jujur dan kaya, tentu dong pasti milih yang kayak hati katanya. Kayak hati katanya. Yang jujur kan, Bapak tentu milih yang sehat. Jadi teman-teman sekalian, di dalam hidup ini jangan sukses itu cuman yang kelihatan aja. Duit, rumah, mobil, itu boleh, itu sukses. Lulus ujian, nilainya 9, itu boleh. Tapi jangan hanya itu. Kita juga nilai hal-hal yang tidak kelihatan. Apa umpamanya? Kangennya kita sama anak, mulianya perempuan menjaga kehormatan, hebatnya laki-laki menjaga tanggung jawab. Makanya saya kalau ada anak kecil gini, Aki, saya kan dipanggil Aki, lama-lama Aki. Aki, boleh nggak nyapu? Nah, dia sedang belajar tanggung jawab. Kita didik anak-anak itu punya tanggung jawab. Nanti hatinya terasa. Tapi lebih daripada itu, saya pikir, saya tadi dengar cerita Pak Kiai, ibu mendoakan anak.
Jangan nggak percaya kalau ibu suka ngomong gini, goblok lu, itu juga termasuk doa. Anaknya jadi goblok. Cakep lu, nah, itu juga doa. Anaknya jadi cakep. Makanya kalau menurut saya ada 4. Yang pertama, ya nanti lanjutin ya Pak. Oh iya. Wah sudah Mas David, nanti lanjut. Mohon maaf Pak, mohon maaf Pak. Segmen ya? Hah? Mau segmen? Kita mau masuk segmen berikutnya. Tapi sebelumnya saya beri kesempatan dulu satu orang penanya lagi. Ya, ibu-ibu di sini silakan, ada yang mau nanya? Ya. Sebelum nanti kita masuk ke segmen berikutnya, silakan berdiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusmiati Ihza. Ya. Rumah saya di Pesona Kayangan sini. Ya, silakan Ya. Ibu Yusmiati Ihza. Jadi saya mau bertanya ke Pak Arif dan Ustadz Yusuf. Ke Pak Arif saya bertanyanya begini tentang ibu yang juga sebagai wanita karir. Gimana peran dia untuk mendidik anak? Walaupun dari zaman kuliah dulu hasil penelitian rasanya ya 50-50. Hasil didikan ibu berkarir dan ibu rumah tangga itu hasilnya 50-50 sama bagusnya. Jadi kalaupun ibu rumah tangga juga yang nggak memperhatikan anaknya, ya itu hasilnya juga jelek juga. Tapi wanita karir yang memperhatikan anaknya itu juga katanya hasilnya sama. Jadi saya ingin bertanya Pak Arif Rahman sebagai pendidik, gimana kiat-kiatnya gitu. Sedangkan kepada Ustadz Yusuf saya bertanya itu gimana tentang wanita bekerja menurut pandangan Islam. Ya begitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Nanti dijawab oleh Ustadz Yusuf Mansur dan juga guru kita ya Pak Arif Rahman yang hadir di sini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku. Nah Ustadz yang tadi yang waria gimana Ustadz tadi? Ya pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada, kita kembali lagi di Damai Indonesiaku. Buat Anda yang baru saja bergabung ya, kali ini kita menghadirkan Ustadz kita Ustadz Yusuf Mansur dan juga ada guru kita yaitu Bapak Arif Rahman. Bicara mengenai masalah pendidikan ya, bagaimana pentingnya peran orang tua untuk mendidik anak. Ini penting karena apa? Karena anak ini adalah tulang punggung bangsa ini di masa datang. Tadi sebelum kami tutup segmen sebelumnya ada pertanyaan ya dari jamaah kita di sini di Masjid Kiai Haji Muhammad Yusuf ya, Ibu Yusmiati kalau saya tidak salah ya. Ibu bicara tadi mengenai orang tua ya, peran orang tua dalam mendidik anak. Orang tua yang bekerja dan orang tua yang di rumah katanya 50-50 Pak. Gitu. Maksudnya begini, 50-50 si ibu ya, kalau dia ada di rumah tapi tidak perhatian kepada anaknya, hasilnya juga belum tentu bagus. Ada juga ibu yang berkarir ya, tapi dia tetap memperhatikan anaknya. Ya, begitu Ibu ya. Nah, ini bagaimana Pak Arif Rahman dan juga nanti Ustadz Yusuf Mansur juga mungkin bisa dijawab juga ya. Tentang apa Ibu tadi? Apa? Wanita karir. Kedudukan wanita karir ya dalam Islam. Ya, mohon maaf. Silakan. Silakan Pak Ustadz Yusuf Mansur dulu mungkin silakan. Iya. Saya sudah menyepakati terhadap diri saya kalau persoalan fikih saya tidak jawab. Kalau persoalan fikih boleh dan tidak, saya cenderung tidak menjawab. Karena saya bukan dari ahlinya. Tapi kalau kita boleh pribadi, kalau kita ngomong pribadi Maya, yang seimbang sajalah. Kok kerja melulu juga kan mau ngapain sih? Ya usaha terus juga nggak dinikmati mau ngapain. Jadi kalau seimbang juga insya Allah bisa. Dan berkarir itu kan konotasinya jadi sempit. Kalau berkarir itu harus selalu di kantor. Berkarir itu di rumah juga bisa berkarir kan. Bisa malah bisa bangun usaha sendiri. Ya, Bu Yus bisa buka warung Padang, bisa buka warung ini, bisa bisnis apapun lah. Yang kira-kira bisa mendekatkan diri kita tetap sama anak kita. Nah, kemudian selebihnya giliran Pak Arif nih. Cepet banget nih. Nah, jadi begini Ibu pegang 3 hal aja. Nomor 1, kalau kita bekerja masih ada waktu nggak sama anak? Itu penting. Nah, di bawah umur 12 tahun saran saya harus ada waktu untuk anak. 1. Nomor 2, kalau ibu bekerja, siapa yang akan mendidik anak kita? Taruhlah neneknya, mungkin juga uaknya atau pembantunya. Cari mereka yang bisa mendidik tidak jauh dari ibu.
Harus ada itu ya. Harus ada. Pembantu jangan asal tenaganya aja. Hati dari pembantu itu dilihat sama ibu. Iya. Itu yang pengaruh penting. ya Pak ya? Mohon maaf, pengaruh ya? Jangan cuma bisa nguapin makan, Iya. tapi caranya nguapin makan itu ibu perhatiin. Masya Allah. Gitu. Umpamanya, sayang makan dulu ya nak. Bismillah dulu, ayo Bismillahirrohmanirrohim, pinter, ayo makan. Oh jatuh nasinya, suruh ya Allah astagfirullahaladzim, Pungut, cuapin lagi. dipungut, diwapin lagi. Sampai bawah. Jadi maksud saya cari pembantu yang tawadu kepada Allah, yang hatinya halus, sebab pembantu itu sangat berpengaruh. Saya sering melihat anak taman kanak-kanak diantar oleh disebutnya susternya, pembantunya sekarang ngomongnya gini, cepet, cepet, gitu. Nanti kalau ibunya ada, cepet nak, gitu. Jadi itu pembantu bermuka dua. Hati-hati. Yang ketiga, begini. Doa untuk anak itu tidak boleh lepas. Meskipun dia tidur, tapi kalau dia dekat dengan kita berikan doa, dekat sama Allah, insya Allah. Anak itu akan merasakan bahwa orang tuanya biar sibuk, tapi hatinya bersama kita. Hanya antara kuantitas jumlah dengan kualitas mutu itu harus sejajar. Jangan kebanyakan kerja lalu udah begitu ketemunya sebentar cuman marah aja. Jangan begitu. Jadi kualitasnya harus baik. Itu untuk ibu. Jadi tidak apa-apa. Bagi saya wanita karir boleh, tetapi harus punya strategi untuk anak. Kalau udah di atas 13 akil balik, itu lain soal. Nanti kita bisa bicarakan lagi. Nah, Terima kasih Pak Rahman. Oke, Ustaz. Gini. Gimana Ustaz? Saya mau nambahin dikit ya. Kalau berkarir nanti bikin dosa, lebih baik banyak di rumah. Kalau buat perempuan Maya, kan tuh kan kudu bawa nutup auratnya. Ini kan ditanya saya jawab nih. Ini saya dari tadi ragu-ragu aja nih, mau ngomong kagak nih ya. Ngomong kagak nih. Tapi karena udah ditanya, saya ngomong dari sisi saya pribadi. Sebagai seorang ustadz, kadang-kadang saya mereres. Aurat di pol abis buka hanya buat gaji 1,2 jadi teller. Judulnya apaan coba? Paha buka kemana-mana, dengkul kelihatan, rambut kebuka, kira-kira begitu ya. Kalau tukerannya murah kayak begitu, mendingan kita di rumah aja dah, gitu mendingan. Ini kalau saya, kalau bisa kita berkarir, tempatnya bisa nutup aurat boleh, ya, kagak urusannya enggak ribet-ribet sama urusan laki orang, ya. Ini saya nih kalau ngomong saya terusin nih pedas bener nih. Terusin aja, nggak apa-apa saya terusin. Bener nih. Iya, nggak apa-apa. Ntar dunia pekerjaan jadi pada bingung nih. Iya, coba Ustaz, gimana Ustaz? Ya, terusin Ustaz. Bener nih. Iya. Terima resiko nih. Iya, terima resiko. Nih ya, perempuan kalau kagak pakai jilbab ya, keluar dari rumah tuh, itu dia kayak bikin dosa, mancing dosa, semua lelaki yang ngeliat dia. Namanya kalau kata orang Betawi Maya, udah, ini nggak pantas nih ngomong di TV, tapi ini bahasa mewakili sial dangkalan. Sial dangkalan tuh udah. Maksudnya gimana Ustaz? Gini loh, keluar dari rumah kan kagak pakai jilbab ya. Iya. Lalu orang-orang ngelihat, itu kalau orang ngelihat jadi dosa. Yang ngelihat jadi dosa, yang ngelihat jadi dosa itu dosanya sama dia. Jadi dosanya bergada-gada. Nah pikirin deh tuh wanita-wanita yang pada bekerja, tapi kagak nutup auratnya gimana? Lah persoalannya begini, Ustadz kita kan bukan di negara muslim. Iya kan saya mah tadi di kasus sudah ngomong, ya makanya saya ngomong. Kalau emang bisa tutup aurat, ya keluar dah. Nggak ada yang ngelarang perempuan keluar, asal tuh perempuan nutup auratnya. Iya. Kalau nggak bisa nutup aurat bagaimana? Usahakanlah supaya bisa. Bagaimana caranya? Monggo, kalau mau bertahap silahkan. Ya sekarang pakai kebaya dulu. Kebaya? Pakai kebaya? Kebaya tuh maksudnya baju kurung gitu loh. Oh. Ya barangkali belum bisa rapi kayak pakaiannya Malaysia gitu, baju-baju kurung. Apa gimana? Karena sekarang saya perhatikan sekarang nih juga pendidikan
pendidikan keurusan jaga aurat juga ini memang jadi masalah. Saya prihatin bener itu loh. Banyak bukan cuma orang kita, yang orang awam model kayak saya, Pak Arif mungkin dari sisi agama, David. Tapi begitu banyak kiai-kiai dan ulama-ulama juga yang membiarkan kemudian anak-anak itu tidak pakai jilbab. Ini juga masalah gitu. Tidak lagi ini dianggap urusan perkara bapaknya. Ketika anaknya ini udah kemudian jadi remaja akil balik, kan jadi punya dosa. Yang dosa siapa? Anaknya keluar bikin dosa, dapat juga bapak emaknya bikin dosa. Nah ini kan konteksnya masih konteks sekarang nih kita bicarakan. Bagaimana kalau bisa anak kita jalan terus menerus menyebar buat kita ini, mensuplai buat kita ini pahala dan kebaikan. Bukan kemudian anak kita keluar dari rumah kita terus menerus malah membuat kita menjadi tambah bungkuk karena tambah dosanya tambah banyak. Ajarin anak kita juga jangan pegangan yang bukan muhrimnya. Kasih dia hadisnya, kasih dia asarnya, kasih dia kaulnya. Kalau amun nak sayang sama mama, jangan mau dipegang sama laki yang bukan muhrim ya, laki yang bukan saudara lo. Kenapa? Karena kalau kamu dipegang sama dia atau kamu megang dia, nanti malaikat Zabaniyah yang adanya di neraka malah naik ke atas kuburan, bawa kerikil dari api neraka. Kemudian nanti mama kalau meninggal dunia, itu kerikil ditaruh di tangan mama tuh. Hukuman yang paling rendahnya sampai hancur otaknya. Lalu kemudian mama nanti nanya sama malaikat, saya salah apa? Kok pakai dikasih kerikil dari neraka? Lalu dibentangkanlah pengadilannya kubur, diberitahu bahwa anaknya di dunia sana lagi pegangan sama perempuan, lagi pegangan sama lelaki yang bukan muhrimnya. Oh, kayak begitu. Kalau kamu sampai berzina nak, lebih gawat lagi. Ada tombak 16 mata yang dipanaskan di api neraka ratusan tahun. Itu kemudian dibawa dan menjadi siksa buat orang tua di kuburan. Kalau kamu sayang sama nah ajaran-ajaran kayak begini nih zaman saya kecil dulu rapi pak. Saya punya adik perempuan dari Komala, dirapiin sama ibu saya, dirapiin sama bibi saya, dirapiin sama nenek saya. Perempuan Maya mesti jaga nih kerudungnya, dirapiin. Gitu-gitu tuh. Itu tuh diajarin sama gitu tuh. Pakai mau kena diajarin, dirapiin. Ini ngomong-ngomong jadi tegang begini. Nggak apa-apa ya Ustadz, lanjut aja. Justru ini yang kita tunggu-tungguin dari Ustadz Yusuf Mansur nih Ustadz. Nah terus Ustadz jadi saya rindu bener, saya rindu emang bisa ya inilah bahagian kita ya. Kita juga mesti berdakwah kan juga mesti pelan-pelan. Tapi ketika ada kesempatan kayak di TV kayak gini lah kita ngomong dah. Ya mudah-mudahan ada yang dengar. Kalau emang nggak setuju ya itu urusan dia. Kalau ada yang nggak demen juga urusan dia. Saya juga mudah-mudahan mendoakan buat perempuan-perempuan di Indonesia, buat ibu-ibu di Indonesia, mudah-mudahan semuanya masuk surga. Ya, amin, amin. Ya, buat yang belum berproses ya, seperti Ustaz tadi katakan, buat yang belum berproses ya, pahami. Dan ini semua sebenarnya jadi PR bagi kita semua, yaitu membekali anak-anak kita dengan iman dan takwa seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Arif Rahman. Ya, baik, sebelum kami tutup segmen ini, kami memberikan kesempatan kepada penanya. Ya, silakan, Bapak. Silakan, Pak. Ya, silakan duduk aja nggak apa-apa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bapak Profesor. Kebenaran saya juga seorang pendidik. Banyak sekali ya murid-murid saya tuh cerita ke saya, curhat lah ya, dari urusan pribadi sampai urusan cinta, dan juga bahkan sampai saya pernah ada salah satu murid saya, siswa saya itu mempunyai penyimpangan seksual ya seperti tadi. Dia bercerita, Pak Yudi, saya sudah berusaha semaksimal mungkin menjadi kebanyakan orang gitu, tetapi saya tidak bisa. Dari buku-buku apa juga saya telah baca. Ya, nah, itu bagaimana caranya? Saya dari semenjak lahir saya lebih cenderung cinta kepada sesama jenis gitu. Nah, itu kiat-kiatnya gimana tuh Pak Profesor? Saya juga agak bingung. Yang kedua, bagaimana menjadi seorang pendidik yang ideal ya, bukan hanya disenangin oleh anak-anak didik kita juga karena kita galak umpamanya, tapi karena kewibawaan kita, karena keramahan kita seperti itu. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi ya. Pertanyaannya bagus sekali. Ini berhubungan dengan yang tadi yang belum sempat dijawab oleh Ustaz Yusuf Mansur ya. Bagaimana ya seandainya
Tadi pertanyaannya adalah ada orang yang kita kenal, dia ingin gitu curhat tentang apa yang dialami, dia suka sejenis ya. Keduanya juga sebagai guru dan juga mungkin sebagai orang tua. Kalau tadi dibahas tentang ibu, bagaimana dengan bapak mendidik anak-anaknya? Ya Bu ya, jangan cuma ibu aja, jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku. Aswintarti atau Wiwin, wanita 20 tahun ini Selasa siang dibawa warga ke ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Timur. Sebelumnya Wiwin nekat melompat dari ketinggian lebih dari 10 meter di jembatan bypass Perumpung Jakarta Timur. Wiwin sebelumnya terlihat mondar-mandir di atas jembatan, lalu ia menjatuhkan dirinya dan terbentur aspal. Beruntung saat kejadian tidak ada mobil yang melintas di jalan tempat wanita ini jatuh. Wiwin mengaku telah meminjam uang koperasi di tempat yang bekerja untuk menolong biaya temannya. Namun hingga kini uang tersebut belum bisa dibayarkan. Kini Wiwin harus menjalani perawatan di rumah sakit karena menderita luka robek di dahi dan patah pada tangan kanan. Dari Jakarta, Januar Abdi, TV One mengabarkan. Stres ya, itu mungkin kata tepatnya kali ya. Zaman sekarang di mana keadaan semakin sulit, remaja-remaja putri seperti pas sekali di sini ada Putri Depok ya. Di sini putri-putri Depok mungkin jangan sampai mengalami seperti yang dialami oleh saudara kita ya, Aswinarti tadi. Stres setelah 2 tahun tamat sekolah ya, 2 tahun juga mencari pekerjaan dan tidak mendapatkan pekerjaan sampai akhirnya bunuh diri. Mungkin ada juga yang mengalami hal yang sama seperti dialami oleh Aswinarti. Tapi terlepas dari itu semua, ini adalah sebagai bentuk akumulatif apa yang terjadi di negara kita. Apalagi dengan adanya perdagangan bebas AFTA ya, AFTA nanti itu akan semakin banyak pengangguran di sini karena banyak hasil akhir dari pendidikan kita masih belum terlatih, skillnya masih kurang. Nah, ini dampak ke depannya. Tapi terlepas dari itu semua, mungkin sebelum kita bahas lebih dalam lagi tentang bagaimana mengasuh anak, pola asuh anak dan lain sebagainya, Ustadz mungkin ada yang ingin disampaikan, Ustadz Mansur. Ya, saya tadi sedikit ngerasa kekencengan ngomong. Memang inilah perkara soal fikih kalau ditanyakan di TV, pembahasannya tidak matang, penjawabannya tidak matang. Saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara semua adalah bahwa tadi contohnya adalah jilbab misalnya. Memang ketika saya ngomong kan seperti kesambar petir tuh yang perempuan-perempuan yang pakai jilbab. Ya, proses tetap harus diutamakan. Ya. Jadi insya Allah Allah melihat itu. Maka pelajaran buat kita orang tua. Jadi kayak gini nih ya, dia kecil pada pakai jilbab nih, si namanya siapa dah? Putri Najwa Lubis, ini Aisyah nih, Nisa nih, Nadia ya. Ya kayak gini-gini dari kecil, biar dia mengenal, prosesnya mengenal, tujuannya semua mengenal. Dan buat kawan-kawan semua, cobalah mulai berproses. Insya Allah Allah juga melihat proses itu. Ya. Dan kita doain mudah-mudahan prosesnya nyampe. Amin, sampai kepada yang Allah benar-benar ridhoi. Artinya saya mungkin di sini mengingatkan bahwa fikih itu juga ada 2. Ada fikih dakwah, ada fikih ahkam. Pada fikih dakwah tuh kurang lebih kayak begini. Ustadz, saya baru bisa sholat maghrib doang. Iya, nggak apa-apa. Ya, nanti kalau udah bisa minggu depan tambahin sholat isya. Nanti minggu depan lagi tambahin sholat subuh. Tapi kalau fikih ahkam, ya nggak bisa kalau cuma sholat maghrib doang mah. Nah itu tuh, gitu tuh modelnya tuh. Kira-kira fikih dakwah dan fikih ahkam. Nah dalam urusan jilbab, kita yang di rumah nih coba sedikit berproses. Jadi biar paham dulu kali gitu Ustadz ya. Ini yang dilakukan oleh ibu dari Yayasan Putri Depok misalkan, ini saya anggap sebagai sebuah proses. Bawa putri-putri ke masjid, ya. Biasa di catwalk, mungkin sekarang ada di masjid. Berinteraksi sedikit banyak, mulai dengan pengajian. Ya. Terus diperkenalkan sampai nanti tiba masanya Allah menentukan satu takdir kepada putri-putri cantik. Mudah-mudahan jilbabnya sempurna, di luar, di dalam sempurna. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi tadi saya takutnya ada yang benar-benar kayak kesambar petir bener. Ya, baik, terima kasih Ustadz Mansur. Mungkin langsung Pak Arif Rahman bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yudi tadi seputar apa ya tadi mengenai tentang anak yang merasa mendapatkan, kok saya sukanya sama jenis ya, gitu. Gimana, apa yang harus saya lakukan? Dia suka bingung jawabannya apa gitu ya. Silakan Pak Arif Rahman, mungkin bisa jawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pendidikan ada yang sangat penting sekali yang disebut aktualisasi diri atau menetapkan diri saya ini siapa. Nah, nomor satu kita harus tetapkan bahwa kita ini adalah hamba Allah. Itu nomor satu. Dan kita ini adalah khalifah yang membawakan mandat-mandat untuk mengatur dan merawat dunia ini. Nah, diantaranya yang kita miliki adalah masalah identitas kita, laki-laki atau perempuan. Meminjam istilah yang modern disebutnya pendidikan seks. Yang dimaksud dengan pendidikan seks, Ibu, adalah pendidikan yang betul-betul memperkokoh kalau perempuan ya dididik supaya menjadi perempuan yang baik. Ya kan? Perempuan yang baik itu gimana? Adalah perempuan yang pandai menjaga harga dirinya, pandai menjaga auratnya. Kalau laki-laki, pendidikan seksnya agar laki-laki itu pandai menjaga tanggung jawabnya. Itu yang ditekankan. Nah, baru masalah pakaian. Ya, perempuan pakaiin baju perempuan, laki-laki pakaiin baju laki-laki. Nah, pertanyaan Bapak, mungkin atau tidak seseorang yang cenderung lebih senang kepada sesama jenis dibuat supaya dia tidak begitu? Saya ini punya pendapat sangat mungkin. Nomor satu yang harus dilakukan oleh teman-teman kita itu, nomor satu adalah berniat dalam hatinya. Saya ingin tetap menjadi laki-laki yang sempurna, ya, yang dianggap sejatinya gitu ya. Ya, begitulah laki-laki. Ya. Ya. Nomor satu niat. Nomor dua, kita harus menjaga pendidikan lingkungan. Ya. Orang tua jangan suka ngomong begini, lu laki tapi kayak cewek gitu. Atau nggak boleh ngomong gitu ya. Lu cewek tapi tinggal aku kayak laki. Jangan ngomong begitu. Jangan. Ya, lebih baik kita mengatakan, ayo mas, main bola ayo mas gitu. Jadi lingkungannya itu dikembangkan menjadi lingkungan yang dia tumbuh ke laki-lakiannya. Ya. Dan perempuan juga lingkungannya tumbuh ke perempuannya. Hanya seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Kiai, proses, tidak bisa langsung. Makan waktu lama. Nah, yang ketiga, ya itu. Ya. Itu jawaban saya. Ya. Jadi insya Allah bisa. Dan nomor satu niat, nomor dua pendidikan dan proses. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi Pak? Ya tadi apa? Semuanya sudah dilakukan ya? Baik. Kalau kata Bapak itu semua sudah saya lakukan, belum cukup. Masih Mungkin masih lebih banyak lagi. Ya kan? Ya, ya, karena itu teman-teman sekalian, saya ingin beritahu. Ini ada hubungannya dengan yang bunuh diri tadi. Yang tadi ya. Ada hubungannya yang bunuh diri dan putus asa. Ya. Di dalam pendidikan, Ibu Bapak sekalian, kita mesti ngajarin anak-anak kita untuk bisa tabah menghadapi kegagalan. Namanya toleransi menghadapi kegagalan. Anak sekarang kan suka bilang gini, kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Nah, itu bagus. Jadi kalau kita nggak dapat kerjaan, dicerai, diputus sama pacar, terus kita kecewa, jangan bunuh diri. Hadapi itu. Gagal itu adalah sukses yang tertunda. Ya. Nyoba lagi, coba lagi. Ya. Tapi semua udah dicoba katanya. Ya. Coba lagi. Terus, tapi gue udah capek. Coba lagi. Karena itu silaturahmi ini penting supaya kita saling memperkuat dan memperkokoh diri. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Irfan. Mungkin Ustadz Yusuf Mansur ada yang ingin ditambahkan? Oke, baik. Penanya dulu silakan.
Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. waktunya singkat sekali, silakan pertanyaannya apa? Saya mau tanya ke Bapak Arif. Kebetulan saya tuh kadang sering berselisih dengan orang tua saya gitu kan. Gimana sih kita untuk menyikapinya? Untuk Pak Ustadz juga gimana kalau misalnya kita membantah? Apakah kita dosa atau gimana? Tapi kadang kan pendapatnya itu kan nggak sama dengan apa yang kita inginkan. Itu aja, terima Ya, kasih. baik. Terima kasih banyak ya Putri Depok 2009. Kita akan dengar jawabannya dari Ustadz dan juga Pak Arif Rahman Hakim. Jadi jangan Rahman maksud saya, tetaplah di Damai Indonesiaku. Ya, saya menjawab. Berbeda pendapat dengan orang tua boleh. Yang tidak boleh berbantah-bantahan dan Anda menunjukkan tidak hormat kepada orang tua. Itu saja. Jadi bukan soal kalah menang, harus dijaga kehormatan orang tua dan jangan sampai sakit hati orang tua. Tapi berbeda pendapat itu sangat boleh dan dianjurkan untuk didialogkan, ya. Itu dari saya. Subhanallah, adem gitu ya, nggak jadi anak neraka ya. Iya. Memang begitulah Pak Arif, sesuai dengan namanya ya, penuh dengan kearifan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Rahmanirrahim. Jadiin kami ini orang tua yang pantas buat anak kami, ya Allah, yang layak buat anak kami, bisa menjadi orang tua yang baik buat anak kami, dan jadiin anak-anak kami, ya Allah, anak-anak yang baik buat kami, dan jadikan kami para orang tua dan semua anak-anak kami semua, ya Allah, menjadi hamba-hambamu yang baik untukmu, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ampuni semua orang tua yang salah dalam berperilaku buat anaknya. Ampuni semua anak yang telah salah berperilaku terhadap kedua orang tuanya. Dan ampuni kami yang telah salah, ya Allah, berperilaku sebagaimana hamba-hambamu yang lain, berharap kepadamu, ya Allah. Ampuni kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, insyaallah nanti kita ketemu lagi pemirsa di Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa TV One, seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, apa hak anakku ini?" Nabi menjawab, "Memberinya nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberinya kedudukan yang baik dalam hatimu." Semoga kita senantiasa mendidik anak-anak kita, dan anak-anak kita pun bisa menjadi manusia yang berguna, tentunya tidak hanya di dunia dan juga bagi agama, bangsa, dan negaranya. Pemirsa, nantikan juga Damai Indonesiaku minggu depan yang akan disiarkan langsung dari Masjid Baitul Salam Komplek Bilimun, Kalimalang, Bekasi. Dan saya David Halik, untuk di hadapan Anda, hitam dan putih tetap anak kita, dan tanggung jawab ada di tangan kita. Jika ada anak kita yang sekarang masih hilaf, lupa jalan, mari kita tuntun dia ke jalan yang lurus dan yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut bersama-sama Juliet.